Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku. Oke, sesuai dengan judulnya, di video kali ini aku akan membahas tentang Catyap. Catyap ini adalah seorang YouTuber mukbang, di mana konten-kontennya ini menampilkan dia yang sedang makan. Jadi memang mukbang itu adalah konten tentang makan-makan, guys. Nah, namun dia ini lebih ke ASMR gitu. Video yang memperlihatkan seseorang sedang makan tanpa ngobrol, tanpa bicara. Jadi dia itu fokusnya ke makan aja. Di video-videonya ini, Catyap ini selalu makan dengan porsi yang tidak wajar. Artinya dia makan dengan porsi yang sangat besar. Kemudian cara dia makan juga sangat cepat gitu, sangat lahap seperti orang yang kelaparan. Catyap ini juga senang mengkonsumsi makanan yang masih mentah. Jadi dia tuh mengkonsumsi beberapa seafood yang masih mentah. Selain itu, Catyap ini juga sangat misterius sekali. Jadi di setiap videonya itu dia menggunakan kayak masker. Jadi yang menutupi wajahnya, menutupi bagian hidungnya. Setiap videonya itu juga dia hanya memperlihatkan bagian mulut ke bawah. Jadi wajah si Catyap ini seperti apa, orang-orang belum ada yang tahu gitu. Karena dia tidak pernah memperlihatkan wajahnya kepada orang-orang. Si Catyap ini juga tidak memiliki satupun sosial media, dimana biasanya seorang YouTuber itu pasti mempunyai sosial media gitu untuk berinteraksi dengan subscribernya gitu, untuk berinteraksi dengan para fans-fansnya dia. Tapi si Catyap ini tidak memiliki sosmed sama sekali. Jadi dia tidak memiliki Instagram, tidak memiliki Facebook, Twitter gitu dan lain sebagainya. Nah, ini yang membuat si Catyap ini misterius. Terlebih lagi, Catyap ini jarang sekali berinteraksi dengan para subscriber, dengan orang-orang yang menonton videonya di kolom komentar. Jadi dia kayak acuh gitu. Mungkin ada beberapa yang ditanggapi, tapi itu pun hanya sesekali gitu. Jadi dia kebanyakan mengacuhkan komentar-komentar orang-orang. Jika dilihat dari channel YouTube-nya, si Catyap ini mulai mendaftar pada tahun 2018. Dari keterangan YouTube channelnya ini, dia ini berasal dari Vietnam. Namun, jika dilihat dari perawakan si Catyap ini, dia ini sama sekali nggak kayak orang Asia gitu. Dia lebih ke tipe-tipe orang-orang Barat atau orang-orang Eropa. Banyak sekali orang-orang yang percaya bahwasanya si Catyap ini sebenarnya diculik. Kemudian dia mengalami penyiksaan-penyiksaan dari si penculiknya dia ini. Dan si penculiknya ini memaksa si Catyap ini untuk membuat sebuah video, yaitu video mukbang di YouTube. Dan kenapa si Catyap ini bisa makan dengan porsi yang besar, dengan cara makan yang sangat lahap, dengan sangat cepat? Orang-orang berspekulasi si Catyap ini nggak dikasih makan selama beberapa hari, kemudian dia akan dikasih makan pada saat proses pembuatan video dengan porsi yang sangat besar. Nah, kenapa orang-orang bisa membuat dugaan-dugaan seperti ini? Jadi pada tanggal 21 Juni 2019, Catyap mengupload sebuah video di mana di dalam video ini banyak sekali kejanggalan-kejanggalan yang terlihat. Bahkan ada beberapa kode-kode yang ditunjukkan oleh si Catyap ini yang dipercayai oleh orang-orang bahwasanya ini adalah kode Morse. Kode Morse atau sandi Morse ini adalah sebuah kode rahasia untuk meminta pertolongan kepada orang-orang. Jadi dia ini butuh bantuan, dia ini lagi dalam keadaan bahaya gitu. Nah, setelah diupload video ini menggegerkan netizen Vietnam. Kemudian pada tahun 2019 kemarin, Catyap ini mulai viral di Indonesia. Oke, kita bahas tentang video si Catyap. Dimulai dari thumbnail dari video tersebut. Jadi thumbnailnya itu memperlihatkan tentakel cumi yang disusun menyerupai tanduk setan. Dan ada juga emoticon khawatir yang dimana orang-orang percaya bahwasanya pada saat itu si Catyap ini dalam keadaan ketakutan. Di video ini juga si Catyap ini memperlihatkan lengannya yang lebam, kemudian di bibirnya juga ada terdapat luka. Jadi orang banyak tuh yang berspekulasi, oh mungkin si Catyap ini mengalami penyiksaan dari penculiknya. Jadi dia itu kayak dipukulin gitu sama penculiknya. Namun, Catyap sempat membantah tentang komentar-komentar dari para netizen ini. Jadi dia mengatakan bahwasanya luka yang ada di bibirnya itu diakibatkan penyakit herpes labialis yang sedang dideritanya. Kemudian, lebam yang ada di lengannya itu diakibatkan oleh sengatan matahari. Orang-orang berpikir, kalau memang itu sengatan matahari, kenapa nggak di seluruh tubuh? Kenapa harus di lengan saja? Ya, lanjut ke videonya, yaitu di menit ke 4:52.
dimana ada seseorang yang menggebrak meja si Ketiap ini dengan keras. Jadi kayak orang yang menggebrak meja itu ada di depan si Ketiap. Ini dia videonya. Kemudian maju sedikit di menit ke 5:36 detik. Nah, di situ si Ketiap mengetuk-ngetuk tangannya, dimana orang-orang percaya bahwasanya itu merupakan isyarat yang berarti si Ketiap ini lagi butuh bantuannya. Lanjut lagi di menit ke 10:17 detik. Kalau kalian perhatikan ada sebuah benda yang diselipkan di lengan dekat siku si Ketiap, di mana orang-orang percaya bahwasanya itu adalah sikat gigi. Namun orang-orang bingung gitu, kenapa dia menaruh sikat gigi di lengannya itu gitu. Apa hubungannya dengan video ini? Namun ada sebuah teori yang mengatakan bahwasanya si Ketiap ini mungkin menderita penyakit bulimia, di mana bulimia ini adalah penyakit yang diakibatkan oleh psikologi pasien yang mengakibatkan kelainan makan. Oke, lebih lanjutnya lagi, bulimia merupakan keadaan di mana seorang pasien makan secara berlebihan secara berulang-ulang dan kemudian kembali mengeluarkannya. Ya, lebih simpelnya gini. Jadi orang yang mengidap atau menderita penyakit bulimia ini akan makan dengan porsi yang banyak dan berulang-ulang. Kemudian setelah makan, dia akan memuntahkan kembali makanannya tersebut. Hal yang membuat teori ini meyakinkan adalah kondisi tubuh si Ketiap ini, walaupun dia sudah makan begitu banyak makanan, dia ini tetap kurus. Dia ini nggak kayak youtuber mukbang lainnya yang punya kegiatan mengupload video secara rutin. Dia itu kan banyak makan gitu, jadi sedikit banyaknya pasti ada imbasnya ke tubuh dia, jadi kayak dia berubah sedikit berisi. Tapi si Ketiap ini kalau diperhatikan dari setiap videonya, dia ini malah semakin kurus gitu. Jadi semakin kurus gitu. Padahal di awal videonya kalau kalian lihat, si Ketiap ini tidak sekurus video dia yang terakhir. Apa mungkin si Ketiap ini mengalami bulimia dan kemudian dia memuntahkan makanan-makanan yang sudah dikonsumsinya tadi untuk bisa membuat sebuah video mukbang. Nah, terus apa nih hubungannya dengan sikat gigi tadi? Jadi hubungannya itu adalah sikat gigi ini digunakan oleh penderita bulimia, orang-orang yang mengidap penyakit bulimia ini untuk menyogok mulut mereka supaya mereka itu terangsang untuk memuntahkan makanan-makanan yang sudah dikonsumsinya tadi. Oke, lanjut ke menit 12:48 detik. Ini tuh agak creepy ya menurut aku. Kalau kalian benar-benar dengerin pakai headset, itu tuh kedengeran banget gitu. Jadi ada suara laki-laki itu sedang berbisik kepada Ketiap. Dia mengatakan bahwasanya I will kill you, do it, eat it. Artinya itu adalah aku akan membunuhmu, lakukan, makan. Jadi kayak dia tuh mengancam si Ketiap ini untuk memakan makanan itu. Lanjut di menit ke 14:38 detik. Di sini tuh si Ketiap itu sedang motong ikan, posisinya dia sedang motong ikan, tapi dengan cara yang aneh. Jadi kebanyakan orang pasti bakalan motong ikan tuh dengan cara yang gini kan. Ini pisaunya, kemudian dia akan motong ikan kayak gini. Tapi si Ketiap ini memotong ikan dengan cara kayak gini. Ini pisaunya, kemudian diginikan, begini, dengan cara begini, dimana pisau ini mengarah ke arah dadanya. Nah, semakin berspekulasi lah tuh netizen. Jadi mereka pada mengatakan bahwasanya mungkin saja pada saat itu si Ketiap ini sedang diancam oleh seseorang. Terus tuh si Ketiap ini kan selalu bilang bahwasanya dia itu merekam video selalu sendirian. Jadi nggak ada orang-orang di sekitarnya. Namun di menit 20:03 detik, mangkuk saus si Ketiap ini bergerak dengan sendirinya. Jadi kayak ada orang yang menggerakkan dari depan. Kita pasti tahu gitu kan kalau mangkuk itu digerakkan dari samping atau dari depan atau memang dari tangan si Ketiap. Padahal tangan si Ketiap itu pada saat itu sedang di bawah gitu, di bawah meja gitu. Terus siapa dong yang menggerakkan kalau memang dia sedang sendirian? Hantu gitu. Ya, di videonya ini juga si Ketiap itu menuliskan subtitle gitu. Jadi kayak dalam video terus ada subtitlenya, dimana banyak orang yang percaya subtitlenya ini mengandung kode Morse, kode-kode rahasia untuk meminta pertolongan. Karena si Ketiap ini menuliskan huruf kapital yang tidak beraturan, yang kalau dibaca itu artinya ya menuju ke situ gitu. Contohnya seperti ini. Jadi dia menuliskan I love seafood so much.
itu kan dia kayak nulis huruf kapital itu nggak beraturan gitu. Jadi kadang dia menulis huruf kapital itu di depan, kemudian di tengah, atau kadang dia akan menulis huruf kapital itu di akhir. Jadi orang-orang itu berspekulasi lagi tentang ini mungkin kode Morse yang apabila dibaca tadi tuh yang dia tulis tadi tuh, bila dibaca huruf kapitalnya saja menjadi I lose a food so much. Jadi kayak artinya itu aku banyak kehilangan makanan. Aku kehilangan makanan sangat banyak gitu. Artinya dia nih kayak orang yang gak dikasih makan, orang yang kelaparan kayak gitu. Kemudian dia juga menuliskan subtitle lagi, the meat is so delicious, soft and tender. Jadi di sini dia juga menuliskan huruf-huruf besar yang apabila dibaca menjadi SOS. Jadi SOS ini singkatan dari Save Our Souls atau Save Our Ships. Nah, ini digunakan oleh orang-orang yang dalam bahaya atau dalam kondisi tersesat untuk meminta bantuan. Jadi ini kode Morse internasional untuk meminta bantuan. Nah, setelah video si Catyap ini viral, dia pun membuat pernyataan di kolom komentarnya untuk mengklarifikasi keadaannya. Jadi dia menuliskan, ini bukan kode Morse, itu juga bahkan bukan cara kerja kode Morse. Ini terlihat konyol kalau ada penculik yang membiarkan saya mengedit video ini. Ini tidak masuk akal. Jadi itu yang dituliskannya. Kemudian tulisannya itu panjang. Jadi dia itu kayak nggak suka orang-orang berspekulasi yang aneh-aneh tentang dia gitu intinya. Namun komentar yang dia tuliskan ini justru memperkuat spekulasi orang-orang. Karena si Catyap ini menuliskan kata-kata her atau she untuk dia gitu, untuk diri dia sendiri. Dimana biasanya kalau orang-orang kan akan mengatakan I atau my gitu kan. Jadi dia menuliskan dalam bahasa Inggris itu her atau she. Dimana yang kita tahu bahwasanya her atau she ini adalah sudut pandang orang ketiga. Jadi banyak orang-orang yang mengatakan bahwasanya ini tuh kayaknya bukan si Catyap deh yang nulis. Nah, ada juga beberapa orang-orang yang mengatakan mungkin si Catyap ini terlebih dahulu dia menggunakan Google Translate. Makanya bahasa Inggris yang dituliskan dia ini jadi ngaco gitu. Nah, setelah videonya itu tadi viral, kemudian pada 15 Agustus 2019 dia kembali memposting sebuah video dengan judul I'm Alive, yang artinya aku masih hidup. Nah, orang-orang kembali berspekulasi tentang judul si Catyap ini, dimana orang-orang berteori yang kita nggak tahu kebenarannya, yang mungkin aja hanya teori cocok logi. Jadi mereka mengatakan ini kayaknya kode Morse lagi deh. Coba lihat huruf yang pertama aja gitu. Jadi I A A kan I am alive. Jadi I A A. Dimana huruf I ini kan huruf ke-9 alfabet. Kemudian A huruf pertama alfabet, A yang kedua juga huruf yang pertama alfabet, yang diartikan mereka menjadi 911. 911 ini adalah panggilan darurat bagi orang-orang yang dalam bahaya untuk meminta pertolongan. Biasanya digunakan di Amerika Serikat. Oke, terlepas tadi dari judulnya, kemudian masuk ke dalam videonya, aku menemukan sedikit kejanggalan, yaitu di menit ke-10:01, di mana ada gebrakan lagi gitu, yang kita nggak tahu dari siapa itu, tapi kemudian videonya itu di skip gitu. Jadi kita nggak tahu ekspresi si Catyap setelah itu tuh apa. Di video ini juga si Catyap itu menuliskan subtitlenya di dalam video, yang mana ada bagian-bagian tertentu yang ditulis si Catyap ini dengan menggunakan huruf kapital, ada juga yang tidak. Nah, orang-orang berspekulasi lagi tentang subtitlenya ini. Mereka menyatukan huruf-huruf besarnya aja gitu kan. Dan ini menyusun sebuah kata yaitu help, yang artinya tolong. Ini apa memang kebetulan atau memang si Catyap ini memang lagi diculik gitu. Jadi kalau misalnya dia memang mengikuti aturan huruf kapital, itu pasti dia menulis huruf besar pada awal-awal kalimat subtitle tadi. Tapi ini kenapa di huruf-huruf tertentu saja gitu? Apa memang dia yang butuh bantuan atau bagaimana? Lanjut di video yang dia unggah pada tanggal 25 Oktober 2019, di mana ada juga kejanggalan di detik ke-42. Catyap ini lagi makan udang gitu kan, makan udang. Kemudian saat dia makan itu dia kayak melihat ke arah depan. Dia melihat, kemudian dia berhenti sejenak. Tiba-tiba dia kembali makan tapi dengan gerakan yang lebih cepat. Ini tuh aneh banget sih menurut aku. Apa yang dia lihat? Kemudian gerak-geriknya itu kayak lagi ketakutan gitu. Jadi dia ambil udang itu terus dia makannya lebih cepat lagi gitu. Kemudian di menit ke-1:42, ini kayaknya sama gitu ya. Karena dia juga melihat di
posisi yang sama. Jadi dia kayak melihat ke depan, tapi di menit ini tuh videonya tuh di skip gitu. Jadi kita nggak tahu gerak-gerik setelah dia melihat itu seperti apa gitu. Kemudian aku juga nemuin di menit keempat lewat 28 detik, dimana tempat pemanggang si otak-otaknya tadi itu bergerak dengan sendirinya. Dan kalau aku perhatiin, itu bergeraknya itu dari depan gitu. Jadi kayak ada orang dari depan kayak ngegeser pemanggangnya itu. Coba deh kalian perhatiin, ini dia. Ya kan? Jadi kayak waktu si pemanggangnya itu geser, itu videonya itu kayak di zoom in biar supaya kayak nggak nampak gitu kan. Itu kan ada celah gitu kan, ada celah dimana kalau misalnya alat pemanggangnya itu digeser, kelihatan tangan orang gitu kan. Tapi pada saat itu, pada menit itu, videonya itu di zoom in, jadi kita nggak bisa lihat siapa yang ngegeser itu. Dan setelah si pemanggangnya ini bergeser, videonya ini di zoom out lagi gitu, jadi kayak semula gitu. Aneh ya kan? Oke, lanjut ke pembahasan video dia yang paling terakhir. Judulnya itu adalah I lose my tooth during this meal. Jadi artinya aku kehilangan gigiku saat menikmati makanan ini gitu, saat makan makanan ini. Video ini diupload pada tanggal 10 November 2019. Menurut aku ini video ini sangat disturbing gitu, sangat mengganggu gitu. Karena ada saat dimana si Ketiap ini giginya copot, kemudian dia kayak ya biasa aja, kayak fine aja gitu. Ya udah, abis itu dia langsung makan dengan gerakan yang sama cepatnya seperti sebelumnya, yang dimana kalau orang kebanyakan biasanya kalau orang-orang itu mengalami gigi yang copot atau patah seperti yang dialami si Ketiap ini, pasti akan panik gitu. Dan kayaknya kalau untuk makan udah nggak nafsu lagi gitu kan. Tapi berbeda dengan si Ketiap ini gitu. Jadi dia kayak nggak ngerasain sakit, terus dia balik makan lagi. Yang perlu kalian ketahui, di video ini giginya itu yang copot itu bukan cuma satu, tapi 3 sekaligus. Tapi dia kayak fine aja gitu, kayak nggak ngerasain sakit sama sekali. Nah, video terakhir ini juga menguatkan tentang teori bahwasanya si Ketiap ini mengalami bulimia. Jadi kan tadi orang-orang yang menderita penyakit bulimia ini akan memuntahkan makanan yang telah dikonsumsinya. Nah, jadi ternyata makanan nih, kalau misalnya kita makan makanan gitu, kemudian udah masuk perut, itu dia mempunyai zat asam yang sangat tinggi. Jadi ketika dia dimuntahkan, zat asam itu kan akan mencapai mulut kan, dan akan menyebar di mulut, dimana zat asam ini akan merusak gigi yang mengakibatkan gigi kita menjadi rapuh. Mungkin aja ini dialami oleh si Ketiap. Nah, yang paling menggegerkan itu adalah ketika di akhir-akhir video si Ketiap ini ada menuliskan subtitle. Dia itu menuliskan I can die in peace after this bite. Jadi artinya itu aku bisa mati dengan tenang setelah gigitan ini. Aku nggak tahu ini maksudnya apa, karena setelah video terakhir dia tidak memposting video sama sekali sampai saat ini. Jadi totalnya itu ada 8 bulan sampai saat ini dia tidak memposting video apapun di YouTube channelnya. Jadi semakin banyak tuh orang-orang yang khawatir, orang-orang yang penasaran dan bertanya-tanya ada apa sih dengan si Ketiap ini. Jadi ada beberapa orang-orang yang komen di kolom komentar si Ketiap ini. Mereka mengatakan kalau memang Ketiap baik-baik saja, coba dong collab dengan youtuber-youtuber yang lain. Apalagi youtuber yang sudah banyak subscribernya, pasti dia akan collab dengan youtuber-youtuber yang lain. Dan ini tidak ditanggapi oleh si Ketiap. Kemudian ada juga komen yang aku baca, kalau memang kamu baik-baik saja, coba kamu buat sebuah video pernyataan tentang keadaan kamu yang baik-baik saja gitu. Dan ini juga nggak ditanggapin sama si Ketiap. Kemudian ada lagi netizen yang berkomentar di kolom komentarnya si Ketiap ini. Dia mengatakan coba dong buka wajah kamu, aku pengen lihat wajah kamu gitu kan. Tapi si Ketiap ini membalas dengan suatu hari aku akan membukanya, aku akan menunjukkan wajahku. Yang mana ini kayaknya belum terjadi karena si Ketiap ini sama sekali nggak ngupload video. Jadi selama 8 bulan ini si Ketiap ini tidak mengupload video. Setelah dia mengatakan I can die in peace after this bite, dia nggak mengupload video apapun. Apa memang mungkin si Ketiap sudah meninggal? Nah, aku juga pernah nonton di beberapa YouTube channel orang-orang luar yang tentang reaction si Ketiap ini. Jadi ada ternyata sebuah video yang diupload si Ketiap setelah video kehilangan gigi tadi, tapi video itu cepat-cepat dihapus oleh si Ketiap. Jadi setelah dia diupload, kemudian dihapus videonya. Videonya ini sudah terlanjur ditonton orang-orang dan ada yang reupload. Jadi videonya ini kayak aneh gitu,
nggak tahu apa maksudnya si Ketiap ini. Dia kayak memperlihatkan ikan, kemudian ikan itu digantung, terus memasukkan Coca-Cola ke dalam mulut si ikan ini. Kemudian dia juga menyogok-nyogok mulut ikan tersebut. Nah, kemudian dia ada juga menjahit perut ikan tersebut dengan balon yang diisi Coca-Cola tadi. Netizen ini berspekulasi tentang si Ketiap ini. Mungkin saja si Ketiap ini sedang menceritakan kondisi dia pada saat itu gitu. Yang sama seperti si ikan itu, dimana dia kayak dicekokin makanan terus-terusan, dan ada saat dimana dia itu menyogok mulutnya supaya dia memuntahkan makanan tersebut gitu. Oke, mungkin itu aja video dari aku kali ini. Semoga kalian suka, semoga kalian terhibur. Jangan lupa subscribe channel aku supaya aku lebih rajin lagi untuk upload video-video terbaru. Jangan lupa juga aktifkan loncengnya supaya kalian nggak ketinggalan notifikasi kalau aku upload video baru. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan share ke teman-teman kalian semua supaya kalian nggak merinding sendirian. Oke, aku mohon maaf kalau misalnya aku ada salah kata, salah informasi, salah ekspresi. Dan akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.